Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, Ibu Rina. Kepala Bidang Dinas Koperasi, Ibu Harni. Bapak Joko Istianto sebagai perwakilan dari Kabinda Kabupaten Klaten. Para tamu undangan dan mitra strategis IWAPI, serta segenap pengurus serta anggota IWAPI Klaten yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara yang penuh makna ini, yaitu Rapat Kerja Cabang Rakercap kedua DPC IWAPI Kabupaten Klaten. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam kepemimpinan dan perjuangan. Hadirin yang berbahagia, tema Rakercap kita pada tahun ini sangatlah istimewa, yaitu IWAPI konsisten dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, inovatif, inklusif, kolaboratif menuju Indonesia Emas. Tema ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi juga merupakan kompas arah gerak kita sebagai perempuan pelaku usaha dan pemimpin perubahan di tengah masyarakat. Sebagai organisasi yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun, IWAPI hadir dan terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi berbasis perempuan. Konsistensi kita dalam mendampingi, membina dan mengembangkan usaha perempuan dari skala kecil hingga menengah adalah bukti nyata bahwa perempuan bukan sekedar pelengkap, melainkan juga penggerak ekonomi yang sesungguhnya. Hari ini, saat kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, maka peran perempuan bukan hanya bisa atau tidak bisa, tapi itu harus. Karena kita harus menjadi bagian dari narasi besar itu. Kita perlu bergerak lebih inovatif, membuka ruang lebih inklusif, dan membangun sinergi yang lebih kolaboratif. Tidak hanya dengan sesama anggota IWAPI saja, tapi juga dengan pemerintah, swasta, perbankan, akademisi, dan komunitas lainnya. Hari ini, sinergi ini telah terwujud antara IWAPI Kabupaten Klaten dengan mitra strategis perbankan, yaitu BSI, sebagai sponsor utama dan juga dengan sponsor-sponsor pendukung lainnya. Semoga hal ini menjadi langkah awal bagi IWAPI dalam berkiprah dan memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi untuk masyarakat. Rakercap ini bukan sekedar forum musyawarah tahunan, tapi juga menjadi momentum untuk refleksi dan strategi. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang bisa kita tingkatkan, dan bagaimana kita bisa berkontribusi lebih besar ke depan. Mari, anggota IWAPI Kabupaten Klaten, kita jadikan Rakercap ini sebagai rumah ide dan energi. Tempat kita menyusun langkah dan solid serta solutif. Tapi karena kita punya cita-cita yang luhur, ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BSI sebagai mitra strategis yang menjadi sponsor utama pada hari ini, juga kepada seluruh sponsor pendukung dan kepada seluruh panitia. Saya memberikan ide, memberikan doa dan semangat untuk kami semua di sini. Semoga IWAPI Klaten dapat terus berjalan lancar dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat.
Selamat mengikuti rakercap kedua IWAPI Kabupaten Klaten. Semoga menghasilkan rumusan kerja yang berdampak luas dan berkelanjutan. Yang terhormat Ibu Ketua PKK Kabupaten Klaten, Ibu Rahrani Menak SE, Akah Maturnuwun Ibu Ketua, dan salam untuk Bapak Bupati. Terima kasih. Berada di Kadin Provinsi ya Pak, kita sama-sama berjuang di Kadin. Terima kasih Pak Joko Istianto MM Engineering telah mewakili Kadin Kabupaten Klaten. Selanjutnya juga dari sponsor masih ada enggak ya Pak Khalid ya? Atau mungkin nanti bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk Kabupaten IWAPI Kabupaten. Syukur alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan rakercap kedua yang nanti segera kami laksanakan setelah acara pembukaan ini selesai. Dan mungkin ini bisa saya laporkan kepada Ibu Farani dan yang hadir dan juga kepada Ibu Bapak yang lain. Ini rakercap ini lain Bu. Biasanya itu dihadiri oleh IWAPI tetangga. Tapi beliau ini nggak tahu nih, minta khusus pengguna ramus yang diundang. Biasanya itu minimal daerah Solo Raya, kalau sini ya Boyolali mungkin ya ada 7 DPC itu. Dan alhamdulillah Klaten ini masuk kelompok di Solo Raya, sehingga kan ibu-ibu hebat ini juga didukung oleh teman-teman dari kelompok yang maju-maju, sukses-sukses. Jadi harapan kami bisa menginovasi ibu-ibu untuk tergabung di kelompok Solo Raya ini. Jadi kepada semua anggota IWAPI yang hadir di sini dan juga kepada tamu undangan dari bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu perlu berbangga, mungkin sudah beberapa tahun tapi nggak tahu, dan IWAPI itu selama ini terakhir ini sudah lengkap di 35 kabupaten kota ada ya Bu ya. Dan yang menjadi tuntutan utama bagi DPD adalah bahwa IWAPI tersebut di daerah harus aktif dan harus bisa membantu masyarakat di sekitarnya, terutama memajukan kaum perempuan di lokasi di sini ya di daerah Klaten ini, dan bisa membantu terutama di pembangunan ekonominya, terutama dari sedikitnya, termasuk penambahan tenaga kerja. Karena kami laporkan ke Bapak Ibu semuanya, dengan kita para pengusaha yang ada di sini, memang pengusaha kami di sini tidak aturan, harus besar, harus kecil. Yang penting untuk menjadi IWAPI adalah mempunyai usaha, dan setiap usaha semakin maju, semakin naik kelas, pasti harus tambah tenaga kerja. Jadi termasuk menjadi tim yang bisa menghimpun tenaga kerja, meskipun tidak sebesar kayak Kadin, karena yang Kadin kan kelas kakak, betul ya Pak Joko ya? Pak Joko betul. Kadin itu kan aku juga heran kalau di provinsi naik rapat gitu, butuh bantuan, butuh anggaran. Kalau baik bisa diceritakan ya Pak Joko ya. Gini, terus gini, kalau aku jangan siapa. Tapi kalau Kadin di sini butuh ini gitu. Kita butuh ya kayak MBG kemarin. Kami butuh Kadin Jateng itu hanya jatah 30 gitu. Terus siapa daerah-daerah yang bisa memenuhi? Padahal syaratnya kan uang 1 miliar. Tanahnya harus punya 305, bangunannya 350, terus harus punya tanahnya paling enggak 450 gitu. Terus ternyata yang ngajukan banyak. Terus ditanya, ayo siapa? Tunjuk tangan aja biar cepat, siapa yang berminat mendirikan MBG gitu. Kan di Jateng tuh yang ngajukan ini langsung 51 Pak. Wih, yang juga kabeh gini. Kadin Jateng, padahal Kadin Jateng tuh hanya butuh tenaga yayasan untuk mendirikan MBG itu 30 saja. Ternyata yang merasa DPC yang merasa memenuhi dan ikut dalam bisnis MBG itu 51 itu langsung siap dan langsung angkat tangan semua. IWAPI tidak seperti itu, tapi perlu saya sampaikan kepada Ibu Fahrani bahwa IWAPI juga mandiri perempuan yang potensial Bu. Karena beliau-beliau ini tidak akan berada di sini kalau beliau tidak punya usaha. Cuman kita nggak ada patokan, memang itu harus retail, harus middle, harus corporate. Tapi
kalau karena saya Jawa Tengah ya, jadi yang saya laporkan untuk tingkat Jawa Tengahnya, dari untuk tingkat Jawa Tengahnya itu untuk 15% ya Bu, 15% itu kita masuk kelompok corporate, 15% lagi kita masuk kelompok middle, terus selebihnya itu berapa? 20 middle, yang 65% itu UMKM. Jadi jujur kami masih mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk menggandeng terutama IWAPI Klaten untuk bisa diikutsertakan dan untuk bisa dilibatkan di setiap kegiatan-kegiatan terutama yang memajukan kaum perempuan. Aktif Bu. Kalau tidak aktif tuh kalau nggak saya datangi, saya tegur, ketuanya saya telepon, penyebabnya apa? Nggak aktif. Cuma aktivitas daerah itu kan beda-beda kemampuan di daerah, nggak bisa disamakan. Klaten harus sama dengan Solo, Solo harus sama dengan Pati, nggak bisa. Mas himbau ke semua DPC karena targetnya juga udah semua dipenuhi, sehingga kami mengharapkan untuk bisa mendirikan IWAPI tingkat ranting, yaitu IWAPI apa jadi? IWAPI ranting apa jadi ya? Ranting ya? Benar ranting ya? Ya. Jadi kami itu mendirikan IWAPI ranting yang di ketua pembinanya itu dari Bapak Camat. Jadi kita ranting itu tingkat kecamatan. Ya, tuh mesti Ibu Makan senang banget. Jadi bisa dibantu ya Bu PKK-nya ya Bu dengan perempuan-perempuan di daerah itu, juga dari Dinas Perdagangan, Perindustrian tadi, juga Kesbang, juga mungkin koperasi yang bisa diandalkan. Paling cepat itu organisasi berkembang kalau ada koperasinya, wis pasti. Karena permodalan itu bisa membantu para anggota ini dengan bantuan modal kecil-kecil, apalagi yang tanpa bunga. Kalau nggak salah Bang Jateng ada itu program itu. Seperti itu, dan syukur alhamdulillah bahwa mulai dari kemarin juga IWAPI kita canangkan. Ibu-ibu sini siapa yang sudah mengikuti capacity building ya? Wis. Nah, waduh, tapi sengaja di sini Bu Erwina ya. Jadi kami terangkan di sini Ibu bahwa semua anggota IWAPI itu wajib mengikuti capacity building. Ibu nanti mengikuti ADART, dapat ADART satu gebok, ada 5 buku. Di situ tuh Ibu akan tahu Bu, oh aku nganggo seragam ini salah, oh aku ditegur Bu Erwina iki apa. Di situ ada di ADART semua. Dari cara itu berorganisasi, gimana cara menyapa, gimana ramah tamahnya dengan instansi, gimana itu semua diajari di capacity building itu. Dan kemarin juga ada dari Kesbang Jawa Tengah yang jadi pembicara. Di kami juga ada dari Dinas Koperasi itu juga, tapi gantian nanti di Tegal mungkin dari dinas yang berbeda. Saya rasa itu dari kami selamat melaksanakan rakernas kedua ini. Yang penting rakernas kedua ini saya sebut maklum Ibu. Jakarta jam 3 dan masih Gen Z. Karena ya Bu ya, tapi yang senior jangan hilang ya Bu ya. Karena yang senior ini kalau Ibu merayu tanpa diiringi yang milenial dan Gen Z, Ibu rasa merayu Bu, usahanya susah. Jadi kalau dibanding bareng-bareng Ibu berkolaborasi bersama, pastinya usaha Ibu, kegiatan Ibu jauh lebih bagus dan akan lebih maju. Tapi saya yakin saya bisa melihat bahwa selama dipegang Bu Erwina selama 2 tahun ini, progres IWAPI Kabupaten Tegal luar biasa. Ya, Kabupaten Klaten saya ini mau saya coba, Ibu ini benar, ternyata Ibu masih mendengarkan saya. Saya rasa itu dari yang telah mengundang saya pada siang hari ini, suatu kehormatan, suatu kebahagiaan untuk saya pribadi dapat berdiri di sini, berdiri di tengah-tengah ibu-ibu yang sangat hebat, sangat luar biasa. Ibu-ibu yang ada di sini tentunya pernah mengalami up and down, dan itu sangat hebat sekali ibu-ibu. Tapi ibu-ibu masih bersemangat, ibu-ibu pantang menyerah. Di tengah-tengah isu banyaknya pengangguran, ibu-ibu ini justru membuka lapangan kerja. Jadi bagaimana ini ibu-ibu berperan penting untuk pemerintah khususnya Kabupaten Klaten membuka lapangan kerja untuk mungkin untuk kaum milenial, untuk ibu-ibu yang masih belum mendapat pekerjaan. Ini ibu-ibu menampung di usaha ibu-ibu masing-masing. Jadi saya atas nama pribadi maupun mewakili tim penggerak PKK dan menyampaikan salam saya, mohon maaf,
Bapak Bupati, karena ibu-ibu yang sangat hebat ini secara tidak langsung membantu pemerintah Kabupaten Klaten untuk membuka pekerjaan, untuk mengurangi pengangguran. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Dan alhamdulillah luar biasanya IWABI ini